Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau rasakan kasih-Nya Tuhan. Kita mau nikmati kuasa Tuhan sore hari ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu
Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh merasakan mujizat Tuhan. Kami siap Tuhan menerima itu semua daripada Engkau Tuhan. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan yang terindah, mari kita bangkit berdiri. Karena kita punya Allah yang benar, hanya Tuhan Yesus yang benar. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu.
untuk menaklukkan segala perkara. Haleluya. Tuhan
kita diberi kemenangan karena Roh Allah memenuhi hidup kita. Haleluya Yesus.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Pujikan sekali lagi dengan lembut, pujikan sekali lagi. Membebaskan, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. apabila ada yang terluka, ampuni Tuhan. Ampun kami Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, Irawasya kata Barawasya, dikatakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini. Kau melawat setiap kami. Touch our heart, Lord. Jamah-jamah hati kami, Tuhan. Rahasya katakan. Ya Tuhan, biar saat ini Engkau melawat setiap kami. Roh-Mu bekerja, Tuhan. Touch our heart. Sentuh hati kami, Tuhan. Jamah hati kami. Selidiki hati kami, Tuhan. Cabut apa yang gak berkenan di hadapan-Mu. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman ditabur, boleh merespon, bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Engkau berbicara buat setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Berkati tim musik, tim pujian, tamborin yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami.
Kami tahu kau disukakan Tuhan. Dan kau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang tahun ini kita tetap dalam visi apa? Pandang terus ke depan. Bapak Ibu kalau lagi jalan, Bapak Ibu gak lihat depan, apa yang terjadi? Kesandung, kejerungup ya. Kenapa enggak lihat depan? Lihat handphone terus, tahu enggak ada lubang? Enggak ya. Jadi ayo kita mau pandang terus ke depan ya. Kita tahu Tuhan memberikan harapan yang mulia. Amin Bapak Ibu. Ada harapan yang mulia dan pasti di dalam Tuhan. Mari kita mau pandang ke depan, kita mau raih kesempatan untuk menjadi pewaris. Amin. Oleh karena itu bulan Maret ini visinya adalah menjadi pewaris Allah. Bapak Ibu mau jadi pewaris? Apalagi pewaris Allah. Bapak Ibu yang terkasih, enak enggak kalau dapat warisan? Senang enggak? Bapak Ibu yang terkasih, tapi ada syaratnya. Seseorang bisa mewarisi harta orang tuanya, syaratnya apa? Dia anak, dia lahir di keluarga itu. Demikian juga kita. Kalau kita mau menjadi pewaris kerajaan Allah, kita harus lahir baru, amin. Kita harus lahir baru dalam kerajaan Allah, amin Bapak Ibu. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. And if children, then heirs. Kalau kita anak, kita ahli waris. Heirs of God, ahli warisnya Tuhan. And join heirs with Christ. Dan kita akan menerima warisan bersama Kristus. Jadi kalau kita ini anak Allah, kita ahli waris. Tapi kita ahli waris, kita terima bersama Kristus. Selanjutnya, Roma 4 ayat 13 dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for the promise, karena janji that he should be the heir of the world. Dia akan menjadi ahli waris dunia karena janji. Bukan karena Abraham atau keturunannya karena hukum Taurat. Tapi karena the righteous of faith. Ya, karena iman. Bapak Ibu, hanya karena iman. Kita jadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kuncinya percaya, believe. Believe that Jesus is the Son of God. Percaya bahwa Tuhan adalah anak Allah. Bapak Ibu percaya Tuhan anak Allah? Dia turun ke dunia menebus kita supaya kita diterima menjadi anak. Kalau kita anak, kalau kita percaya,
bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Amin. Nah, gimana sih prosesnya menjadi anak Allah? Gimana sih prosesnya kita bisa diterima menjadi anak Allah? Kita akan baca Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris dari Allah melalui Kristus. Amin Bapak Ibu. Ini proses untuk kita diterima menjadi anak Allah adalah kita believe that Jesus is the Son of God. Kita percaya bahwa Tuhan adalah anak Allah. Ketika kita percaya Tuhan anak Allah yang turun menjadi manusia menebus dosa kita, Bapak Ibu, kita ditebus. Ketika kita ditebus dikatakan kita diterima menjadi anak. Anak diadopsi menjadi anak. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan that he might redeem those under law so that we might receive the adoption of sons. Jadi ketika kita believe, kita percaya Yesus adalah anak Allah yang menebus kita, kita ditebus dan kita diterima menjadi anak adopsi. Diadopsi jadi anak. Bapak Ibu yang terkasih dikatakan because you are sons, karena kamu anak dikatakan God has sent forth the spirit of his son into your heart. Tuhan kirim roh. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita sudah diterima menjadi anak adopsi, Tuhan kirim roh anaknya masuk dalam hati kita. Sehingga kita bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin Bapak Ibu. Jadi harus ada rohnya dulu yang masuk dalam hidup kita. So that you are no longer a slave. Jadi kamu sekarang bukan hamba. Bukan hamba lagi, but a son. Tapi anak. And if a son, dan jika kamu anak, also an heir of God. Through Christ. Jadi kalau kita anak, kita adalah ahli waris melalui Kristus. Amin Bapak Ibu. Kuncinya adalah percaya that Jesus is the Son of God. Percaya bahwa Tuhan adalah anak Allah. Ini yang paling penting di dalam kekristenan kita. Tapi Bapak Ibu, gimana kita bisa percaya? Itu bukan dari diri kita. Tapi dari rohnya yang ditaruh dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa Tuhan kita ya. Dia mau mengadopsi kita jadi anaknya. We are the adoption of sons. Kita tuh anak adopsi. Bapak Ibu, siapa kita? Who are we? Siapa kita? Tuhan yang maha mulia, Raja yang maha mulia mau mengadopsi kita. Siapa kita? Bapak Ibu, kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita sungguh berterima kasih sama Tuhan. Kita sungguh merasa bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang beruntung bisa jadi anak-anak Allah. Kita lahir di keluarga kaya, dapat warisan aja suwenenge pol. Apalagi nih kita diadopsi oleh raja, segala raja pemilik dunia ini. Kamu dikatakan tadi
kamu akan menjadi ahli waris dunia. Wow, keren gak Bapak Ibu? Keren loh Bapak Ibu, janji Tuhan itu dahsyat. Kalau kita hidup, kita mau terus pandang ke depan, bahwa nanti kita akan jadi ahli waris kerajaan surga. Kita akan jaga hidup kita. Amin Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 2 berkata, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Bapak Ibu, kita nggak ada yang dibanggakan dalam hidup kita. Kita bisa percaya Tuhan saja, itu karena rohnya yang ditaruh dalam roh kita. Kita bisa bertobat itu karena Tuhan, roh Tuhan. Amin Bapak, enggak ada yang bisa dibanggakan dari hidup kita. Amin Bapak Ibu, oleh karena itu minggu ini kita belajar jagalah rohmu. Amin Bapak Ibu, kita mau jaga roh kita supaya roh kita terus dikuasai oleh roh Tuhan. Sehingga hidup kita semakin berubah. Amin. Pengkhotbah 11 ayat 5 dikatakan demikian. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan begini. As you do not know what is the way of the Spirit. Sebagaimana engkau tidak tahu jalannya Spirit, roh. Roh itu kayak angin, gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau ada angin berembus Bapak Ibu bisa lihat anginnya? Enggak, tapi bisa rasa. Itulah pekerjaan roh. Dan dikatakan as how the bones grow in the pregnant woman's womb. Seperti tulang-tulang bertumbuh di dalam rahim seorang wanita. Bapak Ibu bisa lihat? Enggak bisa. Demikian juga jalan roh itu seperti tulang-tulang Tuhan kerjakan. Tulang-tulang baby itu bertumbuh di dalam rahim seorang wanita. Demikian juga even so you do not know the works of God who makes all. Demikian juga engkau tidak tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan ketika dia makes all, menciptakan semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini, kita bisa bertobat. Itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah sepelekan ibadah Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang ibadah itu sangat penting ya kan. Sangat berguna, sangat bermanfaat. Enggak hanya dalam hidup sekarang. Tapi juga nanti. Kenapa? Karena mengandung janji. Bapak Ibu, di saat ibadah seperti ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, roh Tuhan bekerja menjamah Bapak Ibu. Tapi yang hatinya lapar, yang hatinya haus akan Tuhan. Kalau ibadah kita hanya rutinitas, masuk rak neng gereja aku kan Kristen, hanya Kristen KTP Bapak Ibu. Roh Tuhan enggak bekerja. Tergantung kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat ketika saya belum bertobat, bahkan kami waktu itu udah mau cerai mau cerai sama Pak Jeffrey. Mati. Kenapa mati ya nih? Tolong jujur betulin. Ketika itu udah mau cerai Bapak Ibu. Dan Papi Kando itu bawa kami
ketemu Om Bekti dan Tante Susan. Dan saya ingat waktu itu kami ke rumah mereka yang di Tanah Mas. Terus kami berdua dinasehati, terus didoakan. Pada waktu itu, saya rasa enggak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Tapi saya tahu Roh Tuhan sedang bekerja. Kenapa? Karena setelah itu, day by day, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Bapak Ibu. Ketika saya pulang dari Dugem, Sabtu itu Bapak Ibu, rasanya pengen ke gereja. Akhirnya kami ke gereja. Dan ketika ke gereja, firman Tuhan disampaikan, saya bisa, rasanya pengen bertobat. Walaupun ada rasa pengen bertobat, pengen berhenti dari semua yang saya lakukan. Dan saya tahu itu pekerjaan Roh yang gak bisa dilihat. Amin Bapak Ibu, itu pekerjaan Roh. The way of the Spirit yang mulai melawat kita, mengubah kita, membuat kita bertumbuh, berubah. Bapak Ibu, kalau kita ibadah dari tahun ke tahun gak pernah berubah, sifat kita tetap aja tersinggungan, tetap aja gak iso ngampuni, tetap aja sukanya menghakimi. Artinya apa? Kita menolak pekerjaan Roh. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu tujuan khotbah, next. Tujuan khotbah adalah jagalah rohmu supaya kita tetap menjadi anak Allah dan ahli waris. Kita sudah diterima jadi anak adopsi. Roh Tuhan sudah dikasih ke kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita, apakah kita masih bisa jadi anak Allah? Itu keputusan kita. Kalau kita tetap jadi anak Allah, kita adalah ahli waris. Makanya kita mau pandang ke depan, bahwa nanti kita jadi ahli waris kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Nah kita mau belajar hari ini bagaimana kita jaga roh kita, supaya kita tetap jadi anak Allah dan berhak atas warisan surgawi. Next, kita baca di 1 Timotius 4 ayat 16. Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Kita akan kupas ayat ini. 3, 2, 1. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Jadi Bapak Ibu, ayat ini berkata, ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Ketika pada saat itu banyak serangan buat kekristenan dan banyak ajaran sesat. Paulus menasihati Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Bapak Ibu, kata awas itu artinya apa? Ya. Hati-hati. Awas. Awas, ada perbaikan jalan. Apa? Awas, ada lubang. Bapak Ibu yang terkasih, awas ada tikungan tajam. Kalau kita enggak hati-hati gimana Bapak Ibu? Bisa nabrak. Artinya apa? Kata awas itu memperingatkan seseorang supaya hati-hati. Karena kalau enggak akan ada bahaya yang mengancam. Bapak Ibu yang terkasih, yang diceritakan Pak Jeffrey minggu lalu. Ketika kami ke Kudus, ya, pulang dari Kudus, jadi Kudus itu jalannya jelek banget dari Kudus ke Semarang terutama. Keluar dari Kudus itu jelek sekali, banyak lubang-lubang yang berbahaya. Nah karena jalannya jelek, makanya karena jalannya jelek, makanya kita disarankan sudah jangan pulang malam ini. Pulangnya besok aja pagi-pagi. Lalu kami disediakan hotel.
Singkat cerita kami pulang pagi. Pagi-pagi jam 5 pagi kami pulang karena harus nganter Karen dan Kim sekolah. Kami pulang, dalam perjalanan keluar. Benar Bapak Ibu kan. Jalannya kan banyak lubang-lubang karena minggu lalunya kami juga lewat situ tapi selamat. Kali ini tidak selamat Bapak Ibu. Jadi kali ini saya udah bolak-balik nih, awas Pak, gitu kan. Awas Pak, ada lubang, awas Pak, ada lubang. Sebetulnya Pak Jeffrey enggak banter. Tapi juga enggak pelan banget. Gitu loh. Tolong diterjemahkan sendiri gitu ya. Terus waktu Pak Jeffrey nyalip sebuah truk, Bapak Ibu. Ada lubang di depan yang kita enggak bisa hindari. Karena enggak ada tempat untuk menghindar. Akhirnya kejeglonglah kita, mobilnya maksudnya. Dak, langsung keser. Langsung ban depan kiri dan ban belakang kiri pecah. Kempes, tes. Pak Jeffrey berusaha cari tambal ban, jalan dengan tertatih-tatih. Tapi itu jam 5 pagi Bapak Ibu. Gak ada yang buka. Saya set tambal ban terdekat, wah 2,5 kilo. Gitu kan. Wah sudah singkat cerita sudah kami akhirnya telepon ke teman yang di Kudus. Bapak Ibu saya mau cerita apa? Waktu itu saya bilang awas. Akhirnya terjadi. Tapi Bapak Ibu kami bisa bersyukur kenapa? Karena setelah diteliti ternyata banyak yang bermasalah itu 3. Jadi depan belakang pecah, yang kanan sebelah kanan depan itu enggak pecah. Tapi melentung segini, di pinggir jadi enggak kerasa. Saya berpikir Bapak Ibu, ini kalau bablas misalnya kami selamat dari lubang, kami masuk tol Demak yang baru. Dan kalau sudah masuk tol, saya percaya Pak Jeffrey enggak akan jalan cuma 100 km per jam. Tapi minimal 120 bisa 140. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kecepatan seperti itu ban depan meletus, das. Udah melentung kok. Kita enggak tahu kok kalau enggak mengalami kebanan 2 ban sebelah kiri. Sudah melentung. Itu kalau ban depan yang pecah dalam posisi kecepatan tinggi, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Guling, parah pasti karena depan, kalau belakang masih mending lah, depan. Nah ini loh Bapak Ibu, saya percaya segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun harus ganti 4 ban sekaligus. Bapak Ibu yang terkasih, awas. Ketika kita enggak perhatikan kata awas, kita mengalami keadaan yang berbahaya. Awas anjing galak. Takut enggak Bapak Ibu? Dulu rumah saya yang di Wilis, itu kami punya anjing galak Bapak Ibu, Coco. Tapi kalau sama orang lain galak, kalau sama anggota keluarga enggak. Sebetulnya sudah ditulis awas anjing galak di depan pagar. Tapi mungkin anak-anak kampung bawah itu nakal-nakal gitu kan. Sengaja Bapak Ibu. Ketika pagar terbuka sedikit mereka mengganggu anjingnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikejar anjing. Kira-kira dapat enggak? Dapat, gigit ini sini. Masalah kan? Masalah akhirnya kami harus mengobatkan ya. Dibawa rumah sakit, diobati. Tapi kami peringat, lihat kamu enggak baca toh awas anjing galak. Lah kok dilanggar. Akhirnya digigit. Nah ini loh Bapak Ibu, awas. Ya. Paulus memperingatkan Timotius, awasilah dirimu. Jadi bagaimana kita menjaga roh kita? Pertama yang kita harus lakukan adalah awasi dirimu sendiri. Awasi dirimu sendiri. Seperti orang ada di depan kaca, coba kita ngaca. Sudah benar belum?
Sudah benar belum hidup kita? Bapak Ibu, sering kali kita bukannya mengawasi diri kita sendiri, tapi kita mengawasi orang lain. Kita menilai orang lain, kita mengamat-amati mereka, kita mengoreksi kelemahan mereka, kita menghakimi mereka. Itu yang sering kali kita lakukan. Bukannya kita mengamati diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, ayo awasilah dirimu sendiri. Kalau kita enggak lakukan itu, awas, berbahaya, bisa jatuh. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa Saul jatuh? Karena dia suka ngamat-ngamati Daud terus. Dia rasa memang Daud hebat, tapi ketika dia dengar orang-orang memuji-muji Daud lebih dari dia, dia sakit hati, dia nggak bisa mengawasi dirinya sendiri, ngacak sendiri. Ya memang kemampuanku segini. Tapi dia menilai Daud, dia menghakimi Daud. Iri hati, akhirnya apa? Roh Tuhan undur daripada Saul. Bapak Ibu, kalau roh Tuhan undur, kita nggak akan bisa hidup benar. Yang ada iri hati, yang ada kita ada lakukan hal-hal yang duniawi. Ini gambar apa Bapak Ibu? Hah? Kura-kura dan ikan. Bapak Ibu yang terkasih, satu saat di satu perairan ada kura-kura dan ikan-ikan. Ikan ini ngomong sama kura-kura, "Heh kura-kura, kamu tuh kenapa sih tiap kali menghadapi masalah kamu sembunyi dalam cangkangmu?" Terus kura-kura bilang gini, "Apa penting ya pertanyaan itu saya jawab?" Lalu ikan bilang gini, "Tahu nggak, semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu yang seperti itu, yang suka sembunyi kalau ada masalah." Lalu si kura-kura bilang, "Komentar orang lain itu nggak penting, EGP. Emang gue pikirin. Aku tuh nggak menghindar, aku tuh nggak lari dari masalah. Aku hanya mencari tempat yang damai, yaitu di dalam cangkangku." Bapak Ibu yang terkasih, kemudian ikan ngomong lagi, "Tapi apakah kamu nggak peduli juga kalau kamu jadi bahan pembicaraan semua makhluk di perairan ini?" Lalu kura-kura bilang gini, "Oh, aku tahu. Aku tahu sekarang kenapa umurku panjang sedangkan kamu enggak." Karena apa? Karena kalian sukanya memperhatikan hidupku. Kamu semua sukanya ngurusi hidupku. Tapi kamu lupa ngurusi hidupmu sendiri. Kamu lupa memperhatikan hidupmu sendiri. Makanya kamu umurnya pendek gitu katanya. Kura-kura tuh umurnya panjang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, hal ini berbicara buat setiap kita. Seringkali itu yang kita lakukan. Kita suka banget ngurusi orang. Kita lupa ngurusi diri kita sendiri. Kita suka banget menilai orang. Orang itu kenapa sih kalau ibadah itu loh dingklu terus. Mesti dolanan HP gitu kan. Mesti nggak dengerin firman. Penghakiman bukan. Padahal Bapak Ibu, saya kalau dengerin khotbah saya juga dingklu, pegang handphone. Kenapa? Nyatet. Banyak note saya di handphone.
Seringkali kita menilai orang seperti itu. Seringkali kita menghakimi orang. Kita enggak lihat diri kita sendiri. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayo Bapak Ibu, perhatikan keadaan kita sendiri. Awasi dirimu sendiri. Caranya gimana? Caranya nih loh Bapak Ibu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Bapak Ibu pernah ngalami enggak dagingnya lemah? Rohnya nurut, pengennya ke gereja. Tapi ketika diajak jalan-jalan, wes aku melu. Dagingnya lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita terus berdoa dan berjaga-jaga. Belajar dari Petrus Bapak Ibu. Ketika dia diajak Tuhan ke Taman Getsemani untuk berdoa, apa yang dia lakukan? Tidur. Sampai Tuhan bilang, Simon, gak bisakah kamu itu berjaga 1 jam aja? Doa berjaga Tapi tetap aja tidur, dagingnya lemah Bapak Ibu. Akhirnya dia jatuh dalam pencobaan enggak? Jatuh. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal itu berat loh Bapak Ibu. Sebelumnya dia sesumbar, aku mau mati bersama engkau. Dia ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Tapi ketika ditanya, kamu muridnya orang itu kan? Enggak, aku enggak kenal siapa dia. Jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena tertidur. Bapak Ibu yang terkasih, betapa mudahnya kita tertidur. Kita bersikap ceroboh dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu pernah gak tertidur? Rohnya maksudnya. Tidur ya tidur. Ketika kita gak berjaga, ketika kita gak berdoa, kita rentan ketika diserang Bapak Ibu. Kita rentan ketika kita sedang lihat handphone, ada sesuatu yang muncul. Dan itu gak baik. Bisa langsung skip atau malah dibuka, malah penasaran. Nah ini loh Bapak Ibu, hati-hati, kita mudah sekali jatuh kalau kita nggak berjaga-jaga. Tapi kalau kita roh kita kuat, kita sanggup untuk skip. Yang jelek skip, yang saru skip. Nggak suka nonton seperti itu. Ayo anak-anak muda. Tapi enggak cuma anak muda, bapak-bapak, kaum pria, kaum wanita juga. Hati-hati, berdoa dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu. Kayak Ayub tuh loh, dia bilang aku menetapkan syarat untuk mataku. Sudahkah kita menetapkan syarat untuk apa yang kita lihat? Apakah semua kita lihat, kita tonton untuk memuaskan hasrat kita? Kita sedang jatuh dalam pencobaan Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat Bapak Ibu, kita mesti beware, berjaga. Terlebih para pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pendoa.
Kalian ada di depan di medan perang yang terdepan. Iblis berjaga-jaga terus menunggu kamu lengah, kamu buka celah. Dia akan masuk dan menguasai hidupmu. Awasilah dirimu sendiri. Jangan kebanyakan ngawasi orang, kita habis waktu nanti. Awasi dirimu sendiri. Kita perlu sadar supaya kita terus berjaga dan menang dalam pencobaan yang Tuhan izinkan. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan masih di 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tetap menjaga ajarannya dalam jalan yang benar. Karena pada waktu itu banyak penyesat. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini sangat banyak penyesat. Hati-hati Bapak Ibu. Mendengar khotbah-khotbah di YouTube, hati-hati. Kalau engkau enggak tahu yang benar, engkau bisa tersesat. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita tuh tahu yang benar gimana. Baca Alkitab, ini loh buku yang paling benar. Itu adalah Alkitab kita. Paling benar. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab asli ya. Dalam terjemahan asli, bukan terjemahan, Alkitab yang asli itu enggak mungkin salah. Kalau terjemahan bisa salah terjemahan. Bapak Ibu, percayai hanya Alkitab dan 66 kitab yang ada. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang sudah dikanon ya. Sudah diukur, ada standarnya dan pasti benar. Tidak ditambah. Bapak Ibu, ini loh yang kita harus pegang. Gimana dengan pembacaan Alkitab Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu membaca setiap hari, menyelidiki setiap hari, melakukan setiap hari? Ataukah kita enggak peduli? Bapak Ibu, kalau engkau enggak tahu standar yang benar, kamu akan mudah disesatkan. Makanya Paulus mengingatkan, awasilah ajaranmu. Bapak Ibu yang terkasih, seperti bayi. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, bayi yang baru lahir, apa yang diinginkan? Pengen es sirup, es cendol durian? Enggak. Pengen duit? Enggak. Bayi yang baru lahir hanya ingin air susu yang murni. Ayo Bapak Ibu, biar kita ini seperti bayi yang baru lahir yang begitu haus dan lapar akan air susu yang murni, firman Tuhan yang murni. Itu harus kita bangun dalam hidup kita. Kalau kita enggak lapar, enggak haus, Bapak Ibu, enggak bisa kita kuat dalam pencobaan. Seperti Daud Bapak Ibu, dia berkata betapa ku cintai Tauratmu ya Tuhan. Betapa ku cintai. Bapak Ibu cinta enggak sama firman Tuhan? Kalau cinta, dibaca terus enggak? Puji Tuhan. Direnungkan enggak? Dilakukan enggak? Bapak Ibu yang terkasih, ayo bangun hidup kita, upgrade terus hidup kita.
Saya senang Bapak Ibu upgrade diri. Saya suka ikut seminar, saya suka ikut pokoknya belajar lagi itu saya suka. Dan hari-hari ini saya belajar lagi dalam grade yang Bachelor of Theology. S1 Bapak Ibu. Saya tuh sudah S1 udah lulus, tapi saya mau ngulang S1 teologi ya. Saya pengen belajar dari awal. Saya pengen di-refresh lagi. Saya pengen lebih ngerti firman Tuhan yang murni. Saya berusaha terus haus dan lapar akan Tuhan untuk menjaga ajaran saya. Supaya saya punya standar hidup. Dan kalau saya enggak benar jalannya, apa jadinya jemaat? Kalau saya ngajar yang salah. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus punya ajaran yang benar. Bapak Ibu kalau di dalam pesawat, kalau sebelum pesawat take off, pramugarinya selalu memperagakan. Bagaimana caranya pakai seat belt, bagaimana caranya ambil pelampung kalau ada pendaratan darurat di air. Ambil pelampung, gimana caranya make, gimana caranya tiup pelampung itu. Sampai diajari bagaimana caranya kalau pesawat itu kekurangan oksigen, maka masker oksigen akan turun otomatis dari atas kepada kita. Nah kalau masker oksigen turun, kita harus pakai sendiri dulu, nggak boleh nolong orang lain. Kalau diperingatkan selalu, kalau Anda bawa anak, pakai masker oksigen untuk dirimu sendiri, baru orang lain, baru anakmu. Bapak Ibu, ajaran kebenaran pakaikan pada diri kita sendiri. Baru kita ngajari orang. Baru kita ngajari anak. Gimana kita ngajari anak kalau kita juga tidak benar? Gimana kita bilang kamu tuh jangan bohong, kita aja suka bohong. Kamu tuh jangan ngerokok, kita aja ngerokok. Gimana kita ngajarin? Pakaikan pada diri kita sendiri seperti masker oksigen ini. Pakai pada diri kita sendiri baru kita ngajar. Mazmur 40 ayat 9 berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bapak Ibu saya terkesan dengan ayat ini. Bisa enggak Bapak Ibu bilang sama Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Suka enggak Bapak Ibu? Suka enggak ngampuni? Suka enggak membalas yang jahat dengan yang baik? Suka enggak mengasihi musuhmu? Bisa enggak kita bilang sama Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bapak Ibu kalau kita baca firman, kita hayati, kita renungkan. Itu indah Bapak Ibu. Awasi ajaranmu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa baca di 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 yang tadi dikatakan begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, setelah awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Yang ketiga, bertekunlah dalam melakukan semuanya itu. Bertekunnya pasti dalam pengharapan. 1 Yohanes 3 ayat 2-3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Tapi belum nyata. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa
apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Bapak Ibu yang terkasih, kita bertekun menyucikan diri kita supaya kita terus disebut anak Allah. Kenapa kita harus menyucikan diri kita? Karena Allah kita tuh suci. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang bisa melihat Allah? Hanya orang yang hatinya suci. Jadi ini yang harus kita lakukan, terus bertekun menyucikan diri kita. Terus bertekun, tapi dengan apa? Pengharapan bahwa nanti satu saat nanti aku akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Ahli waris dunia, the world. Amin Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Ini posisi anak Allah. Ketika kita believe that Jesus is the Son of God, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita dapat posisi anak Allah. The adoption of son. Anak adopsi, anak Allah. Terus Tuhan kasih rohnya ke kita, buat apa? Mendampingi kita berjalan sebagai anak Allah. Dengan apa? Pengudusan, progressive sanctification. Ini merupakan proses panjang yang progresif untuk seseorang dipimpin firman dan roh untuk dijadikan serupa Kristus. Kita harus kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ini loh Bapak Ibu orang ini. Aku belum nyata sebagai anak Allah, tetapi aku mengarahkan diri pada tujuan itu. Sampai saat Tuhan menyatakan diri, maka kita akan dijadikan sama seperti Yesus. Kelak dibangkitkan dari antara orang mati dan memakai tubuh kemuliaan. Ini baru saatnya kita jadi anak Allah secara nyata dan kita ahli waris kerajaan surga. Ini loh Bapak Ibu, fokus kita. Pandangan kita ke depan dalam menjalani hidup ini. Mari kita tujukan ke sini. Bahwa kita sudah terima posisi sebagai anak Allah, pertahankan, berjuang dengan menderita, rela menderita. Ya Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Firman-Mu ada di dalam dadaku. Betapa ku cintai firman-Mu ya Tuhan. Itu pengudusan, sanctification, progressive sanctification sampai finishnya. Kita jadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. 2 Tesalonika 2 ayat 13 berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu, roh yang Tuhan kasih dalam hati kita, itulah yang akan menguduskan kita. Step by step, progresif, lewat setiap ujian, lewat setiap masalah yang kita hadapi, Dia menguduskan kita. Ayat terakhir, tadi Roma 8 ayat 17. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yang terakhir ya Bapak, yang akan menerimanya, kita akan menerima ahli warisan itu bersama-sama Kristus, yaitu apa? Jika
Kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kita sudah belum menderita bersama-sama dengan Dia? Kapan kita menderita bersama dengan Dia? Ketika kita melakukan kehendak-Nya. Ketika kita disakiti, kita mengampuni, kita sedang menderita bersama Kristus. Ketika kita dirugikan, kita mengampuni, kita sedang menderita bersama Kristus. Ketika kita tidak membalas musuh kita sedang menderita bersama Kristus. Dan ketika kita mau menderita bersama Kristus, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayo Bapak Ibu, kita mau jaga roh kita. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu, bertekun dalam pengharapan. Maka kita akan jadi anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu coba cek, benar gak sih tanda-tanda anak Allah ada pada kita? Tanda-tanda anak Allah apa? Berbuat kebenaran. Sudah belum kita berbuat kebenaran? Kalau kita bukan anak Allah, berarti anaknya siapa Bapak Ibu? Yang ngomong Bapak Ibu ya. Berbuat kebenaran enggak kita? Tidak berbuat dosa lagi enggak? Mengasihi saudara seiman kita enggak? Atau kita suka menilai, suka menghakimi? Enggak ada kasih buat saudara seiman kita. Mengenal Allah enggak? Rindu enggak engkau mengenal Tuhan? Rajin enggak baca Alkitab? Mengalahkan dunia enggak? Atau kamu dikalahkan dunia terus? Enggak bisa tidak nonton film porno. Enggak bisa tidak untuk sakit hati. Enggak bisa tidak untuk tidak mengampuni teman kita. Enggak bisa tidak untuk menghakimi. Sudahkah kita menjaga diri dalam dunia yang jahat? Dunia ini jahat Bapak Ibu. Sudahkah kita menjaga diri? Kalau kita enggak berjaga-jaga dan berdoa, kita enggak akan mampu menghadapinya. Kita akan jatuh dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu. Coba tanda-tanda ini dicatat Bapak Ibu. Sudah enggak berada pada kita? Ayo kita mau bersama-sama menuju ke sini. Kita bisa berbuat dosa, tapi segera bangkit dan bertobat. Dan berjalan ke arah kebenaran. Amin Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Diam di Hadiratmu. Bapak Ibu hayati setiap perkataannya. Indah banget. Ngomong sama Tuhan seperti kita ngomong sama Tuhan. Dengan hadirmu. Katakan ku rindu memandang. Wajahmu oh Tuhan. Di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hatimu. Yes Tuhan, ku rindu mendengar dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu Tuhan. Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan. Di tempat kudusmu sekarang. Kudusmu sekarang. Katakan ku rasakan kasih-Mu.
kuasamu, penuhi dengan penuhi kasih-Mu. dengan kasih-Mu. Diam dalam hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu, Angkat tangan-Mu. angkat Yes, Lord. Ku bersyukur dan menyembah. ku bersyukur menyembah Penuhi dengan kasih-Mu. dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, penuhi hatiku Tuhan. Yes Lord, dengan hadir-Mu. Hadir-Mu, Ya Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Yes Lord. dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Kasih-Mu, Ku mau diam dalam hadirat-Mu. diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur. dan ku bersyukur Penuhi dengan kasih-Mu. menyembah dengan kasih-Mu. Ku mau diam dalam hadirat-Mu. Diam di hadirat. Bapak Ibu, sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu. indahnya kekudusan-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kasih-Mu, Kami mau diam dalam hadirat. diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan Dengan kasih-Mu, diam di hadirat. katakan penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, Diam dalam hadirat. diam di hadirat. Yes Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, Penuhi kami dengan kasih. Rawasya kata karawasya kata kaya. Dikata karata karawasya karawasya. Biar saat ini lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Bapak Ibu, rasakan Roh Kudus bekerja saat ini.
hadir-Mu Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Tinggal diam dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu saat ini. Jamah Tuhan. Biar roh Tuhan saat ini bekerja. Tuhan mengirim roh anaknya, the spirit of his sons. Come into your heart. Masuk dalam hatimu. Mengubahkan setiap kita. Mengubahkan engkau. Menjadikan engkau takut akan Tuhan. Rabasyakata karabasyakata karabasyakata. Ikata karata karabasyakata kaya. Jesus. Jesus. We believe that you are the Son of God. Kami percaya Engkau adalah anak Allah. Dan kami sudah Kau terima sebagai anak-anak-Mu yang berhak atas warisan surgawi. Tuhan, mampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami tetap menjadi anak-Mu. Kami bisa menjaga roh kami. Kami mau mengawasi diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami bila kami banyak justru menilai orang lain, mengawasi hidup orang lain. Ampuni Tuhan. Biar mulai dari sekarang kami mau mengawasi diri kami sendiri. Kami mau berjaga-jaga dan berdoa supaya kami gak jatuh dalam pencobaan. Dan kami mau mengawasi ajaran kami Tuhan. Kami mau terus pegang standar kebenaran. Firman yang murni. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa berkata kepadamu, aku suka melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan. Terus berjalan ke depan dan memandang. Bahwa satu saat nanti kami akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa. Semua yang percaya berkata, amin.